Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Rianti, NIM 1803278. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis data hasil penelitian saya dengan judul pengaruh katekin gambir Uncaria gamberops terhadap kadar asam urat mancit musculus hyperuricemia. Adapun data mentah hasil penelitian disajikan dalam bentuk Excel seperti yang tertera pada Microsoft Excel berikut. Di sini terdapat 5 kelompok perlakuan, yaitu ada kontrol negatif, kontrol positif, P1 dengan konsentrasi katekin 50%, kemudian P2 konsentrasi katekin sebesar 80%, dan P3 katekin dengan konsentrasi 90%. Kemudian data ini akan dianalisis dengan menggunakan ANOVA satu arah atau one way ANOVA. Data akan diolah menggunakan SPSS, yaitu dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, buka terlebih dahulu aplikasi dari SPSS. Ini adalah tampilan dari SPSS 2021, di mana nantinya terdapat dua bentuk pengisian data, yaitu yang pertama ada data view, kemudian variable view. Nah, pada variable view, yang hal pertama yang dilakukan adalah mengisikan variabel bebas pada penelitian ini, yaitu konsentrasi. Kemudian untuk yang kedua itu diisikan variabel tarikannya, yaitu kadar asam urat. Di sini saya menggunakan AU sebagai simbol dari kadar asam urat. Kemudian pada label akan diisi sesuai dengan variabel yang terdapat pada penelitian. Selanjutnya, untuk kadar asam urat boleh dituliskan secara lengkap. Kemudian pada bagian view diisi angka, yaitu berupa kode untuk analisis data selanjutnya. Ini saya menggunakan angka dari angka 1, yaitu untuk label kontrol negatif. Kemudian dilanjutkan dengan angka 2 untuk kontrol positif. Selanjutnya angka 3 untuk perlakuan dengan konsentrasi 50%. Angka 4 untuk konsentrasi 80%. Untuk yang nomor 5 itu ada konsentrasi 90%. Kemudian untuk kadar asam urat tidak diisikan pada filenya. Hal yang selanjutnya yang dilakukan adalah pada bagian measure, untuk konsentrasi diganti menjadi nominal. Sedangkan untuk yang kadar asam urat diganti dengan menjadi scale. Selanjutnya, data akan dianalisis menggunakan di bagian data view. Kemudian pada data view akan diisi kode dari masing-masing perlakuan. Karena pada penelitian saya menggunakan 5 kali ulangan, maka kode angka yang dimasukkan pada masing-masing kode angka adalah sebanyak 5 kali. Pada bagian kadar AU akan diisikan data mentah hasil penelitian. Caranya yaitu yang pertama kita kopikan terlebih dahulu semua data mentah hasil penelitian. Kemudian terlebih dahulu kita ganti koma.
menjadi titik. Ctrl H, kemudian replace yang koma menjadi titik. Oke. Sudah, kemudian di copy ke aplikasi SPSS. Sudah seperti ini. Semua data sudah masuk ke bagian kadar asam urat. Kemudian untuk analisisnya, kita mengambil menu Analyze, kemudian mengambil submenu Compare Means, dan memilih One Way ANOVA, karena kita akan melakukan analisis menggunakan ANOVA satu arah. Untuk dependent list akan diisi di sini, yaitu kadar asam urat atau yang dikenal dengan variabel terikat. Kemudian untuk bagian faktor diisikan untuk konsentrasi. Selanjutnya pilih option. Di sini kita menggunakan hasil statistiknya berupa deskriptif dan homogeneity of variant test, yaitu atau yang dikenal dengan tes homogenitas. Kemudian dilanjutkan dengan post hoc atau uji lanjut. Nah, di sini uji lanjut yang digunakan adalah uji lanjut Duncan. Untuk selanjutnya kita klik OK. Tunggu beberapa saat sehingga muncullah hasil analisis dari SPSS menggunakan One Way ANOVA. Berikut adalah tampilan dari hasil analisis SPSS. Yaitu yang pertama ada deskriptif, yang kedua ada table test of homogeneity of variance atau yang dikatakan dengan uji homogenitas. Selanjutnya itu ada hasil dari analisis ANOVA. Pada analisis ANOVA diketahui bahwa nilai signifikan yaitu adalah 0,00. Di mana nilai signifikan ini P kecil dari 0,05. Artinya terdapat pengaruh konsentrasi katekin gambir terhadap penurunan kadar asam urat. Selanjutnya, setelah dilakukannya uji lanjut atau post hoc test menggunakan Duncan, mendapatkan hasil bahwa kontrol positif tidak berbeda nyata dengan kontrol negatif. Namun, kontrol positif berbeda nyata dengan kelompok perlakuan dengan konsentrasi 90% atau kelompok P3, dan berbeda nyata juga dengan kelompok dengan konsentrasi 80%, serta berbeda nyata dengan kelompok perlakuan dengan konsentrasi 50%. Di sini didapatkan hasil bahwa tiap kelompok perlakuan P1, P2, dan P3 terdapat perbedaan nyata di antara ketiganya. Namun setelah dilihat dari hasil post hoc, diketahui bahwa kelompok yang paling efektif dalam penurunan kadar asam urat adalah kontrol positif, kemudian disusul oleh kontrol negatif. Sedangkan untuk kelompok perlakuan yang paling efektif adalah dengan konsentrasi 90%. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian di mana diketahui bahwa konsentrasi katekin pada kelompok P3 yaitu 80% adalah yang paling efektif dalam menurunkan kadar asam urat, di mana hal ini sesuai dengan grafik hasil penelitian. Pada grafik dapat dilihat bahwa penurunan yang paling signifikan adalah pada kelompok P3. Demikianlah cara pengolahan data hasil penelitian saya dengan menggunakan SPSS. Saya akhiri dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.